Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, salah satunya yaitu nikmat kesehatan. Serta sholawat salam tercurahkan kepada manusia satu-satunya yang paling mulia, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Pemirsa, berjumpa kembali di program acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Rohani dengan saya Abu Jimmy, dan alhamdulillah ada Pak Kiai. Bagaimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah sehat-sehat Ustaz. Untuk pembahasan kali ini saya akan membacakan komentar dari salah satu subscriber Pak Kiai. Iya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya Pak Kiai tentang 7 huruf yang tidak ada di surah Al-Fatihah, itu gimana Pak Kiai? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. 7 huruf yang tidak ada di dalam suratul Fatihah itu di dalam kajian hikmah ghaibiyah disebut sawaqitil Fatihah. Sawaqitil Fatihah, lafal sawaqit sirat muntahal jumud dari lafal sakitun, artinya yang gugur, yang tidak ada, yang tidak tertulis. Sawaqitil Fatihah itu di hikmah ghaibiyah merupakan miftahu kullis millail azam. Miftahu kunci setiap setiap asma yang agung. Jadi ada 7 huruf yang tidak ada di dalam suratul Fatihah, yaitu fa, shin, sa, khazin. Fa, jim, shin, sa, dho, kho, za. Ini dinamakan sawaqitil Fatihah. Huruf-huruf yang tidak ada di dalam suratul Fatihah atau huruf-huruf yang gugur dari suratul Fatihah. Itu manfaatnya banyak. Jadi sawaqitil Fatihah ini ada asma arabiyahnya. Asma arabiyahnya setiap asmaul husna yang diawali dengan fa, seperti fardun. Kemudian yang diawali dengan jim, jabbarun. Yang diawali dengan shin, syakurun. Yang diawali dengan sa, sabitun. Yang diawali dengan dho, zuhirun. Yang diawali dengan kho, khobirun, dan yang diawali dengan za, zakiyun. Nah itu fardin, jabbarin, syakurin, sabitin, zuhirin, khobirin, zakiyin. Kemudian untuk asma Suryaniyahnya juga ada. Dari sawaqitil Fatihah ini orang hikmah ghaibiyah memberikan asma Suryaniyah, disebut asma tohatil namanya. Asma tohatil itu diawali dengan lal tohtilin, mah tohtilin, kohtoitilin, fahtobtilin, nahatotilin, jahlatotilin. Untuk yang penutupnya lamak fanjalin. Pada fardin sama dengan fardin, jabbarin, syakurin, sabitin, zuhirin, khobirin, zakiyin. Nanti penutupnya fajhin, sadkhozin. Nah, ini disebut sawaqitil Fatihah. Lah, sawaqitil Fatihah itu menurut orang hikmah ghaibiyah sesuai dengan sakal yang 7 di dalam Khatam Sulaiman. Khatam Sulaiman yang pertama itu kan sakalnya bintang. Bintang itu hurufnya fa. Kemudian 3 alif di atasnya seperti tombak dilintangkan, hurufnya jim. Kemudian gambar tongkat atau mim yang dipotong lehernya, itu nanti shin, faj, shin. Kemudian gambar tangga itu nanti hurufnya sa. Kemudian gambar tangga 4 alif yang dijajar ya, yang disopkan, yang dijajar. Yang dijajar itu ada hurufnya tadi fajsin, sa, sal,
Kemudian hak maskukoh. Fajin sad khazin. Kemudian huruf yang di belah tengahnya itu hurufnya kho, dan wawu yang dilengkungkan itu hurufnya fajin sad khazin zakiyin. Itu menurut pendapatnya orang hikmah ghaibiyah yang tadi fardin, jabarin, sakurin, sabitin, zohirin, khobirin, zakiyin sesuai dengan sakal khotam Sulaiman yang 7 itu. Nah, asma Suryaniyahnya tadi lal tohtilin, mahtotilin, fahtobtilin, kohtotilin, nahatotilin, jalatotilin yang nanti ditutup lamak panjalin. Kemudian tolasimnya tadi bintang, 3 alif di atasnya seperti tumbak dilintangkan. Kemudian mim yang dipotong lehernya. Kemudian gambar bintang gambar tangga. Terus alif yang dijejer 4, hak yang di belah tengahnya, dan wawu yang dilengkungkan. Akwan buminya namanya madhab, abyad, ahmar, burkon, samhuris, zaubaah, mainun. Amlaknya raukoyail, jabroil, samsamail, mikail, sorfayail, anyail, dan kasfayail. Ini sawakitil fatihah Pak Ustadz, dengan tinjauan hikmah ghaibiyah itu seperti itu. Tidak semata-mata jumlah 7 huruf yang tidak ada di dalam suratul Fatihah ini adalah merupakan rahasia kunci doa atau pembuka asma-asma yang menjadi ismun azam, yang jumlahnya ada 7 tadi. Kemudian di Fazin Sadkhozin ini banyak versi pemahaman. Ketika seseorang itu memahami sawakitil Fatihah, maka akan menemukan ismun azam sesuai pemahaman dia. Seperti di dalam hizib yang disebut Hizbul Iqbal punya Syekh Abil Hasan Asyadzili. Itu di situ ada bihaqi fadzin sadkhozin. Kalau orang nggak pernah belajar hikmah ghaibiyah maka bingung. Bihaqi fadzin sadkhozin ini maknanya apa? Dicari di kampus nggak akan ketemu itu. Nggak akan ketemu, makanya mohon maaf, ilmu hikmah ghaibiyah itu ya perlu musyafahah. Ketika belajar ilmu hikmah ghaibiyah tidak musyafahah dengan guru yang ahli maka mudah menyesatkan. Ini bukan berarti dengan bahasa saya saja. Orang belajar hikmah itu mohon maaf dari dulu, dari nenek moyang kita, dari masyayikh kita, dari pembimbing kita, dari senior kita itu yang ngomongnya seperti itu. Bukan berarti memonopoli pendapat seseorang, tidak. Hikmah itu boleh berpikir apa saja, monggo berpikir apa saja, berpikir sesuai pemahaman, tapi pemahaman itu yang tentunya tidak menyalahi aturan Al-Quran, tidak menyalahi aturan Al-Hadis, tidak menyalahi aturan Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Dalam hikmah juga ada kesepakatannya. Satu faham hikmah dengan faham hikmah yang lain sepanjang tidak menyalahi aturan Al-Quran dan Al-Hadis dibolehkan. Sumber hikmah itu adalah baginda Nabi. Ana kangzul hikmati wa aliyun babuha. Aku kata baginda Nabi kangzul hikmati, gedung hikmah. Wa aliyun babuha, sementara Ali itulah pintunya. Jadi berbicara tentang hikmah yang dari Qur'aniyah ya tidak lepas dari syariat, tidak lepas dari thariqah, tidak lepas dari hakikoh, tidak lepas dari ma'rifah, dan tidak lepas dari fana. Tidak lepas dari 3 ilmiah, 2 hissiyah. Makanya di dalam membicarakan fadzin sadrosin sawakitil Fatihah ini perlu hati-hati. Jangan sampai kita jauh dari Al-Quran, jangan sampai kita jauh dari Al-Hadis. Sepanjang pemahaman hikmah ghaibiyah ya tadi, fa itu berarti kepanjangannya fardin, jim kepanjangannya jabarin, kemudian shin kepanjangannya syakurin, kemudian sa kepanjangannya sabitin, zo kepanjangannya zuhirin, kho kepanjangannya khobirin, za kepanjangannya zakiyin. Jadi fardin, jabarin, syakurin, sabitin, zuhirin, khobirin, zakiyin. Ini tentang sawakitil Fatihah yang di dalam hikmah ghaibiyah itu ya ada wafaknya Pak Ustaz. Ada wafaknya.
Fadsin sad khosin ahtomin fasdin. Fa dengan sin itu nanti kategorinya huruf api ahtomin fasdin. Fa shin. Kan tadi fad shin. Sa bawinin sotidin dahlain jaskathin. Sa kategorinya huruf angin. Kemudian dahlain rohirin fadsin sad khozin. Itu ada huruf bumi dan ada huruf api dan ada huruf angin di fadzin sadkhozin ini. Nah, untuk ukuran pemahaman bagaimana kita memahami satu unsur dalam suatu kalimat ini, mohon maaf sekaligus supaya tidak bingung. Walaupun kesannya jauh dari pemahaman fadzin sadkhozin. Tapi ini perlu kita ketahui. Kalau kita melihat satu kata atau satu lafal, satu kalimat ya, satu kalimat. Satu kalimat ini ketika kita temukan huruf yang paling besar, maka berarti itu unsur huruf itu. Tadi fardin fajshin sadkhozin. Fa angkanya 30, jim angkanya 3, shin angkanya 300. Sa angkanya 500, kho angkanya 600. Oh berarti ini unsurnya unsur huruf kho. Lah huruf kho itu unsurnya apa? Dahlain rohihin. Oh. Berarti yang mendominasi sawakitil fatihah ini adalah huruf unsur air. Ketika seseorang mengamalkan ini dengan 7 asma'nya tadi, fardin, jabbarin, syakurin, sabitin, zohirin, zakinun, asmaul husnanya atau asma arabiyahnya, sementara asma suryaniyahnya lal tohtilin mahtohtilin fahtohtilin hatohtilin jahlatohtilin laghatohtilin ini, orang ini insya Allah akan lebih kuat dengan unsur airnya, apalagi ditambah dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang unsurnya juga unsur air. Jadi bisa kita pahami sawakitil fatihah ini bagi orang-orang hikmah ghaibiyah adalah sangat luar biasa. Kekuatannya bagaimana? Kekuatannya itu sangat luar biasa, energi kalimat itu sangat luar biasa ketika kita mampu memahaminya. Karena di hikmah itu tidak lepas dari yang namanya pemahaman energi dari macam huruf, jumlah huruf dan jumlah bilangan. Karena fa innal a'dad yasiru min asrorillah, sesungguhnya bilangan itu adalah rahasia dari beberapa rahasia Allah. Dan di dalam suratul Fatihah ini sangat luar biasa. Bukan hanya sawakitil Fatihah yang dibicarakan. Di dalam suratul Fatihah ini ada jumlah huruf wawu yang ada 4. Wawu. Nah ini wawu yang ada 4 itu juga merupakan satu isyarat dari energi yang sangat kuat. Wawunya suratul Fatihah itu ada 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yau. Di situ ada wawunya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa. Ada wawunya wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, ada wawunya. Maghdubi 'alaihim. Kemudian waladdallin. Wawunya ada 4. Selain dari sawakitil Fatihah 7 huruf yang tidak ada, dan itu ada huruf wawu yang jumlahnya ada 4 ini juga merupakan satu isyarah yang sangat besar. Makanya di dalam khotam Sulaiman itu wawunya wawu dilengkungkan. Wawu yang mengisyaratkan muhitotun, meliputi dalam 24 jam. Karena wawu itu angkanya 6 kali 4. 6 kali 4 kan sama halnya 24. Itu mengisyaratkan itu. Dari situlah sawakitil Fatihah juga ditentukan dengan adanya wawun muqawas, yakni ada hubungannya dengan khotam Sulaiman yang bersakal 7. Itu cukup unik kalau kita pahami, akan tetapi mohon maaf di dalam memahami hurufun muqatta'ah, huruf yang diputus-putus ini perlu ada pembimbing yang cukup bagus di dalam memahaminya dengan dasar syariah tentunya, yang supaya tidak melenceng jauh dari ajaran Al-Quran, tidak melenceng jauh dari Al-Hadis
Mohon maaf, saya simpulkan untuk 7 huruf yang tidak ada di dalam suratul Fatihah bisa disebut bahwa 7 huruf ini adalah pembuka Ismun A'dzam. Pembuka setiap nama yang ada di dalam Ismun A'dzam. Saya ulangi, 7 huruf yang ada di dalam suratul Fatihah ini sama halnya sebagai pembuka dari setiap nama yang ada di dalam Ismun A'dzam. Contoh, Fa kepanjangannya Fardu, Fardin. Kemudian Jim kepanjangannya Jabarin. Kemudian Sin kepanjangannya Sakurin. Kemudian Sin, Sa kepanjangannya Sabitin. Kho kepanjangannya Khobirin. Zo kepanjangannya Zohirin. Za kepanjangannya Zakiyin. Yang semua itu adalah merupakan awal dari semua Asmaul Husna Arabiyah, yang nanti akan ditambah dengan Ismun A'dzam Suryaniyah yang tadi sudah dijelaskan. Dengan adanya Asma Arabiyah dan Asma Suryaniyah serta sakal 7 Khatam Sulaiman dan A'wan bumi serta A'wan langit. Saya kira untuk jawaban 7 sakal atau 7 huruf yang tidak ada di dalam suratul Fatihah sudah sangat cukup Pak Ustadz. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Kiai. Semoga banyak manfaatnya. Amin. Setiap komentar dari subscriber insya Allah akan dijawab pada setiap hari Sabtu ya Pak Kiai. Semoga sehat-sehat selalu Pak Kiai. Amin. Terima kasih sudah hadir. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.